Om, langkah awal ingin jadi jurnalis tanpa ada basic pendidikan formal gimana ya? Tanpa ada basic pendidikan formal yang mana? Saya tuh kuliahnya teknik sipil. Nggak ada hubungannya. Saya masuk Kompas, di sekolahan Kompas, dididik setahun oleh Kompas, langsung praktek. Jadi memang untuk jadi jurnalis itu di Kompas itu nggak peduli sekolahmu apa ya. Cuma Kompas akan melakukan tes apakah Anda berbakat jadi jurnalis. Bakat jadi jurnalis adalah satu, bisa melihat masalah pada proporsinya. Lihat kancil bilang kancil, bukan lihat kancil bilangnya harimau gitu ya. Itu satu. Kalau kasarnya tidak punya bakat membual. Terus dua, bisa memisahkan emosi. Jadi dia bisa melihat dengan jernih, nggak terbawa arus. Makanya tadi nahan emosi itu. Kalau Anda kena emosi, Anda nggak berbakat gitu loh. Nggak berbakat jadi jurnalis itu harus bisa memisahkan dengan apa yang dia dilihat. Dia bisa benar-benar objektif ya, bisa memberi jarak ya. Satu, tidak berbakat membual. Dua, tidak memberi jarak. Tiga, bisa menahan stres. Anda bayangin, Anda tiap hari meliput musik terus. Suatu ketika Anda bosan, Anda nggak berbakat. Harus bisa nggak bosan. Atau Anda nggak suka grup band apa, tapi Anda harus meliput itu. Wah, saya nggak suka, ya nggak bisa. Jadi jurnalis itu gitu lah. Saya tuh nggak suka sepak bola, tapi saya harus buat sepak bola ya. Karena hasilnya nggak pernah optimum ya. Sepak bola saya nggak pernah disuruh lagi, kira-kira gitu. Tapi jadi jurnalis itu harus bisa melihat masalah pada proporsinya. Dia tidak terbawa di situ, tidak terlarut di situ ya. Bisa objektif. Kalau Anda bisa itu, Anda bisa jadi jurnalis, nggak masalah. Itu ya. Kalau pengen jadi kayak Omar Bain ya ikutin gaya Omar Bain dari dulu nih. Bisakah dari fotografer potret beralih ke jurnalis? Ya bisa dong. Aku yang jawab. Jurnalis itu bikin potret juga, jangan salah loh. Jurnalis itu all round. Saya mau terpanggung iya, portretur iya, landscape iya, olahraga ya harus iya, politik iya, harus nggak bisa milih. Dari jurnalis Anda nggak bisa milih. Nah, perang obor di mana? Perang obor memang kemerah-merahan. Gini loh, yang jadi masalah adalah gimana supaya BB-nya jadi akurat. Itu kan pertanyaan tadi, bukan masalah kalau merah gimana. Ya perang obor memang sumber cahayanya api. Jadi memang kemerah-merahan semua fotonya. Nggak masalah. Gini, yang dimasalahkan adalah pertunjukan yang merah semua kita mau koreksi. Ya, kalau cahayanya merah, kita mau koreksi di normal, impossible. Itu aja yang saya maksud. Perang obor memang api, ya, tapi memang warna kulitnya kan nggak warna kulit. Coba lihat foto perang obor ini nggak masalah gitu. Memang kan suasananya memang kemerah-merahan jadi bagus. Ingat, warna merah itu jadi masalah kalau kita mau akurat. Kalau kita mau biarkan tetap kemerah-merahan, ya nggak masalah gitu loh. Perang obor memang kemerah-merahan. Dan ya tidak terlalu berpengaruh banyak banget sih karena banyak cahaya yang lain. Bang, oke. Topi putih tadi untuk media online itu pun gak kaya-kaya. Loh, kalau mau kaya ikut kita. Ntar malam kita mau bakar lilin ya bang ya. Gini, kalau mau kaya jangan jadi gini ya. Satu, pedoman jadi jurnalis, jangan ingin kaya. Kalau Anda ingin kaya jadi jurnalis, Anda pasti jadi dulu nggak beres ya. Jadi jurnalis kalau Anda mau menikmati hidup. Jadi menikmati hidup. Profesi yang Anda nikmati itu jurnalis. Kalau profesi itu jadi kaya, Anda belum ngomong jadi kaya, Anda bisa jadi bahaya. Itu Anda jadi nggak objektif gitu loh. Nah gitu ya. Nah ini Mas Radit nanya nih. Om, kalau dikontrak langsung sama artis buat motret pas live perform, apa pernah? Sering. Saya pernah. Sering. Nah sekarang kalau teman-teman mau ngontrak Bang Arbain, hubungin saya dulu. Saya manajer Bang Arbain sekarang. Iya, sekarang manajer saya Dodi. Nanti saya belum menyantumkan nomor manajer saya ya. Atur. Itu foto sendiri di setting sah nggak sih? Siapa yang bilang nggak sah? Itu pertanyaan mancing emosi nih. Yang bilang nggak sah siapa? Bacain nggak? Iya, bacain. Nggak usah. Bacain. Saya udah apply. Jadi orang selalu mudah tersah soal sah tidak sah ya. Coba Anda tanya, kalau saya melanggar ada yang hukum nggak? Kalau nggak ada tuh sah, ya, simple kan. Udah, sabar bang, sabar. Iya. Om, ini pernah nggak ngalamin waktu motret fotonya diserahin memory card-nya rusak? Ya itu nggak profesional. Kita harus pakai memory card yang bagus. Aku bacanya sebelumnya masih banyak nih, jangan dibawa dulu. Oke. Wah, ini di luar konteks nggak apa-apa. Saya udah apply di kompas.com. Tips supaya bisa mengambil hati HRD bagaimana ya? Iya. Nggak bisa. Kan Anda tergantung saingan Anda. Gini loh. Anda tergantung saingan Anda kayak lomba foto. Gimana cara menang lomba foto? Ya nggak bisa kan, Anda tergantung karya orang lain. Sebagus-bagusnya karyamu, kalau ada yang lebih bagus ada keok. Anda ngelamar kerja, sehebat-hebatnya CV Anda,
sebagus-bagusnya Anda ramah Anda, kalau ada yang lebih ramah ya Anda kalah gitu loh. Jadi selama itu konteksnya ada saingan, kita nggak bisa bikin rumus. Gimana cara naik hati? Ya berbaik-baiklah, bikin yang rapi itu, tapi nggak menolong. Tapi ingat ya, saya kasih tip ya. Mulai tahun 2016 itu HRD Kompas selalu melihat Facebook Anda, Instagram Anda, Twitter Anda ya. Itu lebih jujur, jejak yang lebih jujur. Tingkah laku segala attitude semua kelihatan dari Facebook sama Instagram sama Twitter. Jadi CV kadang-kadang hanya dilihat sekilas ya. Itu Aku juga lagi nyari videographer sama editor. Aku ngeliat CV-nya lewat Facebook sekarang. ya. Gak usah ngirim CV, Betul. aku lihat Facebooknya aja. Iya betul. Betul. Oke, Itu sangat gitu cerita. ya. Dari Mas Ezar, Pak, jalan untuk dari pelajar menuju profesi jurnalis gimana ya? Ya sekolahnya selesai dulu, habis itu ngelamar titik. Dan selama ini Anda tiap hari baca koran, pikirin ya. Kompas itu nggak peduli Anda sekolah apa, asal S1 ya kalau Kompas ya. S1, Anda satu jurusan apapun, nggak peduli jurusan apapun. Makanya pilih jurusan yang Anda senang sekolahnya, sehingga nilainya meyakinkan. Nilai meyakinkan itu perlu kalau saingan Anda banyak. Ya, soalnya banyak, perguruan tinggi yang ternama dulu yang dipilih. Itu masuk akal ya. Terus sama-sama UI katakanlah ya. Nanti dilihat nilainya lebih bagus. Walaupun nilai itu tidak mencerminkan apa, tapi kalau ratusan yang menyeleksi, paling cepat adalah yang dipanggil tes adalah yang seperti itu. Jadi pilihlah sekolah yang Anda enjoy, sehingga nilai Anda meyakinkan, lamar. Nah nanti sisanya adalah ya kegigihan Anda di kerjaan itu aja. Oke, itu ya jawabannya ya. Tadi ini udah dibaca nih ya, yang dari Adam Gustami. Kalau foto jurnalis ini handphone nih yang baru masuk nih. Bisa kan jurnalis pakai kamera handphone? Antara bisa, antara tidak. Handphone tuh megangnya nggak enak gitu loh, ya. Jurnalis kalau gini, apakah nanti bisa handphone menggantikan semua? Nggak bisa. Handphone tuh megangnya enak. Kalau Anda mau TV yang dari pagi sampai sore pakai handphone, jontor tangan Anda ya kan? Kan tidak ergonomis. Mau nggak mau tetap pakai kamera. Bahwa teknologi handphone sama dengan kamera iya, tapi dari sisi ergonomi tidak akan bisa disamain. Ibaratnya naik bajai dikasih mesin 5.000 cc, kasih AC buat ke Surabaya tetap nggak enak ya kan? Nggak enak naik bajai, kacu nggak bisa, ukuran nggak bisa bohong ya. Kalau mobil makin gede makin panjang kan makin nyaman. Itu suatu hal yang ergonomi sama rasa itu nggak bisa digantikan ya, nggak bisa digantikan oleh teknologi. Itu yang harus kita pegang. Bang, tadi kita udah bahas ini ya. Kalau foto jurnalis foto jurnalistik seperti di setting sah nggak sih? Yang bilang nggak sah siapa? Terus yang marahin siapa? Kalau kita langgar siapa yang hukum? Gitu. Aku slow loh bang, aku slow loh. Ya. Nah bener nih kalau dari Mas Wahyu nih, bener nih jurnalis nggak boleh berpikir untuk kaya. Kalau mikir kaya jadi jurnalis bodrek katanya. Betul. Kalau orientasinya kaya jadilah pedagang ya. Kalau saya kaya jadilah pedagang. Anda kaya fair, Anda bisa jual barang harga 100 jadi harga 1.000, itu keahlian Anda dan itu sah-sah aja. Dalam dagang untung itu nggak ada batasannya. Kalau Anda bisa untung 5.000%, why not ya. Tapi kalau dalam jurnalistik Anda ambil gaji dari narasumber, itu secara akurasi berita Anda udah pasti nggak akurat udah ya, objektif gitu. ya. Kalau mau kaya jadilah pedagang ya. Karena pedagang untung nggak ada batas dan itu sah-sah semua. Pedagang foto salah satunya juga bisa. Kalau Anda berhasil. Pedagang foto juga boleh ya. Iya, jualan foto boleh. Dari Erlangga, Mas, ada ngambil tentang musik dokumentari nggak? Dan boleh kasih tipsnya dong, musik dokumentari. Gini, dokumentari itu nggak ada hubungannya musik atau apa. Dokumentari adalah suatu rangkaian ya. Karena Anda menceritakan tentang Sri Mulat. Jadi Anda termasuk harus menggali foto-foto dokumentasi dia ya. Tapi kalau Anda mau ngambil dokumentari sekarang, simulat saat ini misalkan itu ya Anda merepot satu-satu orangnya di mana, terus sekarang katakanlah tempat nongkrongnya di mana. Kunci dokumentari adalah Anda tahu masalahnya, terus tahu titik-titik apa yang perlu difoto, orangnya kah, bekas bangunannya kah, itu aja kuncinya. Kunci dokumentari adalah Anda tahu apa yang Anda kejar. Ngomongin sejarah gedungnya, sejarah grupnya, atau sejarah orangnya satu persatu. Itu aja kuncinya. Dokumentari apapun. Jadi jangan dikotak-kotakan musik atau apapun ya. Semua itu bukan kategori foto, ada foto tunggal, ada foto non tunggal ya. Termasuk esai itu ya. Jadi dokumenter itu termasuk esai. Kalau Anda mau bikin suatu rangkaian yang panjang, Anda harus tentukan tentang apa, awalnya apa, akhirnya apa, tengahnya apa. Terus tengahnya itu berapa foto. Itu mempengaruhi perancangan sekali.
kunci dokumenternya adalah rancangan. Anda mau bicara apa, terus foto apa yang bisa mewakili yang Anda bicarakan, itu aja. Itu ya Mas ya, kurang lebih. Terus ada dari Mas Graphic Design Jufri. Om Marbain, saya mau nanya kalau motret ungu kenapa munculnya jadi kok biru ya? Oh, pasannya pakai baju biru. bukan. Ya kalau pasa atas Gini. endanya pakai baju biru ya jadi biru. Ini ya, saya ceritain suatu fakta ya. Saya bukan ngomongin adu merek ya. Pada tahun 2000 di bawah 2010 ya, antara 2004 sampai 2010 itu ada satu kamera, dia ISO tinggi sedikit aja green, tapi dia bisa merekam warna ungu. Sementara kamera-kamera yang tahan green, umumnya kalau ungu meleset jadi biru. Ya, jadi itu biru. Zaman dulu ya, 2010 itu kalau kamera itu ISO-nya bagus, biasanya dia sulit merekam ungu. Iya. Kalau ISO-nya bagus. Sementara kalau dia bisa merekam ungu, biasanya ISO-nya hancur-hancuran. Itu sebelum 2010 ya. Tapi memang ungu itu warna yang susah. Kalau Anda ke Bali meliput acara-acara di Bali, Pecalang itu kan bajunya ungu ya. Iya. Anda tes kamera Anda. Kalau YB Anda udah bener warnanya keluarnya nggak ungu ya, kamera Anda mungkin secara warna kurang akurat. Itu aja kira-kira. Anda bisa atasi dengan pakai RAW. Anda adjust. Makanya warna-warna yang aneh-aneh itu dalam fashion juga membuat tantangan yang lebih tinggi ya. Akurasi warna itu penting sekali. Warna-warna pastel susah. Oke, itu ya Mas Graphic Design ya. Dari Sugi Cahyadi, tips moto jurnalistik di isu sensitif, terutama jika ada pelarangan dari oknum. Tipsnya nih Bang. Sekarang isu tinggi udah bagus semua sih. Jadi menurut saya udah gak masalah ya. Zaman sekarang kalau ngomongin isu tinggi jelek, salah ya. Sekarang isu 20.000, 26.000 udah bagus-bagus. Sorry, ini beda pertanyaan Bang. Tips moto jurnalistik di isu sensitif. Isu Sensitif, terutama jika ada pelarangan dari oknum. Misalnya dia memotret orang lagi dipukul sama polisi, ya kan? Nah, ya, kan pinter-pinternya yang larang aja. Kan? Misalnya ya pinter-pinter Anda aja. Ya justru itu tantangannya, pinter-pinteran Anda. Di suatu era, saya pakai kamera Sony 808. Itu memorinya 2. CF di atas sama CF di bawah. Ya. Yang di bawah itu ngumpet. Ya, CF yang di bawah itu, saya lubang CF saya labuhkan pakai labuhan hitam, DOF. Jadi waktu disita, saya kasih CF yang atas. Padahal foto saya semua di CF yang bawah. Itu double CF waktu itu ya. Jadi kadang-kadang, sita sini. Ya, itu saya serahkan yang CF yang atas untuk diperiksa fotonya ya. Saya belum sempat motret ke Pak, ini masih kosong. Oh iya masih kosong. Padahal ada CF. Caranya adalah suruh hapus saja. Tapi Anda habis itu ganti memori. Langsung delete aja semua. Anda simpen. Terus nanti di kantor di retrieve pakai program. Kalau Anda beli SanDisk itu ada kasih softwarenya ya. Tapi jangan diisi apa-apa lagi. Semua bisa keluar lagi. Nah tapi masalahnya ada lagi nih. Anda berani nggak mempublikasikan? Kalau memang isi itu memang nggak boleh dipublikasikan, itu bisa mengancam keamanan Anda juga ya. Jangan main-main soal itu. Anda bisa dapat di lapangan, tetapi setelah dipublikasikan ada bahaya lain. Joni dulu waktu motret judi liar di Glodok, wah omsetnya miliar. Kita rahasiakan namanya Joni. Jadi nggak segampang itu, kita harus merahasiakan namanya. Kita tutupin siapa yang motret dan sebagainya. Karena ada implikasi yang lain di Indonesia apalagi ya. Anda bisa dikejar, ya, bisa dikejar oleh orang yang nggak suka ya. Jangan jauh-jauh. Anda motret waria-waria di Rawamangun itu ya, jepret. Anda keluar, Anda bisa dicari. Kenapa? Biasanya setelah kepotret di koran, mereka digaruk di dinas sosial. Dan selama digaruk di dinas sosial itu, selama dibina itu, mereka nggak dapat penghasilan. Ngamen itu gede loh dapatnya. Ngamen di pojokan coba ada hitungin ya. Pernah ada sebuah koran menghitungin penghasilan pengamen di lampu merah. Lampu merah gitu, 2.000, 1.000 itu cuma dihitung-hitung. Lebih gede daripada karyawan kantor yang baru pemula, serius. Itu setelah laporan itu keluar, ada banyak orang tiba-tiba memutuskan, gue nggak mau ngasih orang ngamen lagi gitu. Ya tapi itulah. Jadi janganlah isu sensitif. Motret waria di perempatan-perempatan aja nggak gampang loh. Anda bisa dikejar, bisa ditimpuk, bisa dilemparin. Jadi kuncinya adalah pinter-pinter Anda. Kalau rumusnya bisa saya sebutkan dengan jitu, semua orang pakai itu dari dulu, dan aparat keamanan juga tahu gitu loh. Nggak mungkin rumusnya bisa general ya. Jadi nggak ada rumusnya. Aparat keamanan juga nggak ada rumusnya. Pinter-pinter aja mengatasi situasi. Jadi kalau benar-benar sensitif ya udah lupakan aja. Potret yang lain. Kayak bandara militer, imigrasi, bea cukai itu nggak boleh dipotret, turutin. Anda potret, Anda bisa secara hukum Anda juga salah gitu loh.
Oke, gitu ya Mas jawabannya ya. Nih dari Jembatan Panjang, dalam membuat foto panggung, gimana cara membuat komposisi foto story yang menarik? Ini bikin foto story dari foto panggung. Aduh, ini pertanyaan yang nggak mungkin dijawab. Kalau ada rumusnya semua orang langsung bisa gitu loh. Jadi banyak pertanyaan yang seakan-akan semua itu ada rumusnya. Ada satu hal yang kuncinya adalah melihat, amati, coba. Melihat, amati, coba, itu kuncinya cuma itu ya. Ini kalau bisa saya jawab, titik. Ya alangkah gampangnya fotografi gitu loh. Ya kan? Ada banyak hal yang nggak bisa dibikin rumus. Kuncinya hanya nyoba, dan nyoba. Karena itu menyangkut selera juga. Nggak bisa nggak segampang itu. Nyoba dan perbanyak lihat foto-foto ya. Ya perbanyak liatin, bandingin, konsultasi ya. Nggak bisa kalau bisa bikin rumus. Jadi kita alangkah juga mudahnya bisa hidup ini. Secara visual tuh terekam kita. Oh, kita bisa ngelihat. Ya salah satunya nanti kalau lihat foto story ini juga ada foto panggung mungkin nih di foto story ini. Ya bisa banyak lihat. Beli buku. Ada penari juga, ya. Iya, kayak gitu ya. Iya. Ini bukan ya kayak gini, ya. Gimana caranya jadi orang baik gitu kan? Nggak mungkin ada rumusnya kan? Gimana cara jadi orang baik? Karena selama proses itu pasti banyak rintangan-rintangan yang nggak mungkin terduga gitu loh. Terus gimana caranya foto kita laku? Ya nggak segampang itu juga gitu loh. Jadi ada banyak hal yang pertanyaan yang jawabannya hanya bisa dengan coba, nyoba, dan nyoba ya, nggak bisa. Saya cuma bisa memberi gambaran adalah kalau mau bikin foto esai yang bagus, banyak-banyak lihat foto esai. Ada pikirkan kenapa begini, kenapa begitu. Nah, itu modalnya. Oke, ini fotonya beralih, banyak pertanyaannya tentang undang-undang untuk foto-foto yang kayak gitu lagi ya. Mending aku bacain Om Devcom aja nih. Pedagang sepeda Brompton boleh? Bromptonnya cuma satu yang dijual. saya itu bukan gini, saya itu suka barang bagus ya. Brompton dibilang bagus, saya beli Brompton. Tapi ternyata saya nggak pernah pakai, saya juga ngomel-ngomel tahu harganya segitu, ya saya jual lagi. Terus saya punya sepeda lama tuh. Tapi style Bang Erbain tuh pedagang yang nggak kaya-kaya kayak gitu ya. Malah rugi. Saya jual selalu rugi. Saya nggak pernah jual untung. Saya jual selalu rugi. Saya jual tuh karena nyesel ya. Saya duitnya bisa pakai buat uang lain ya itu. Itu aja. Oke, teman-teman, ini pertanyaan banyak banget yang di luar topik ya. Mungkin gak apa-apa sih, aja. Kalau menarik. Iya, ya kalau tapi ujungnya nanti berantet ke situ semua pertanyaan ini tentang yang tadi lagi semuanya nanti ke sana. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti Bang Bain mau itu semua, kita tinggal 6 menit loh. Nih, oke. Iya. Om, ya. Wartawan secara undang-undang kebebasannya dilindungi, tapi pada faktanya banyak wartawan yang mengalami intimidasi dari orang yang tertentu secara. Iya gitu, hidup memang gitu. Hidup memang gitu. Jangan loh. Hidup memang gitu ya. Apapun kita semua dilindungi, tapi seperti harga konsumen sekarang. Tapi pedagang ini pun juga banyak ya. Ya hidup itu memang gitu lah, nggak usah pusing ya. Gimana kita menyiasati. Tuh, Tipah bilang iya tuh. Tipah setuju tuh. Tipah setuju. Itu memang gitu kalau gitu. Iya. Tipah langsung iya katanya. Iya Tipah, tenang Tipah, tenang. Nih lagi dari SSNSS. Kalau foto masa aksi dan kita blurkan matanya demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, apa itu dibenarkan? Aduh. Tipah emosi. Tipah emosi. Tipah kalau lagi gonggong-gonggong gitu, ini kalau mistisnya ada makhluk datang ya, ponakan istri saya pernah tiba-tiba om dingin, tiba-tiba Tipah gonggong-gonggong ya. Kalau Tipah gonggong-gonggong biasanya internet putus, internet apa ya, silakan tampilkan sendiri ya. Ya. Tipah belakang gua nggak ada ya. Ya. Tipah lihat sesuatu biasanya. Mas, itu setup live kayak gitu gimana caranya ya? Oh tinggal di Instagram aja kok ada. Oh, kalau yang gini, yang bisa nampilkan foto kayak gini, Mas harus pakai iOS. Waktu itu saya pakai Android juga nggak bisa, ya, Mas Rangga. Oke, aku bacain yang belum kebaca di atas ya. Itu yang bangun nih merusak sensor nih, menarik sekali itu. Tolong sebutin di bawah nih, OI. Yang apa? Foto panggung merusak sensor. Oh, dari Surya Bayu. Om, apa benar lighting panggung itu bisa merusak sensor? Ada Peter Lidian, bosnya Facebook. Halo Peter, apa kabar? Apakah Facebook bisa merusak sensor? Jadi gini, soal sinar laser ya, laser ya. Gini, saya itu enaknya adalah saya kamera kantor, saya nggak pernah takut rusak. Begitu rusak, asal ada bangkainya saya bawa kantor, saya dapat baru lagi langsung ya. Mau rusak kayak apapun, dipentungin saya nangis pakai kamera sampai saya pernah pakai 72 atau saya hancur. Nangis pukulan ya, saya bawa kantor saya dapat baru lagi. Selama bangkainya ada nomor serinya jelas, no problem. Sehingga saya nggak pernah takut.
Saya faktanya laser saya tantangin saya nggak pernah rusak ya. Itu yang dari saksian saya ya. Saya sengaja, saya nggak takut rusak karena punya kantor dan kalau bagiannya balik saya dapat baru. Jadi saya dan selama ini Bang, laser saya cobain nggak apa-apa. lebih takut rusak mata lo kena laser daripada kamera. Kamera bodo amat. Iya, iya, memang. Jaga mata aja Jadi kalau teman-teman. bilang Sensor rusak tapi nggak gede. bener. Saya nantangin semua nggak pernah ada masalah ya. Jadi kadang-kadang kamera saya udah bosen kok nggak ganti-ganti. Saya sengaja maksain supaya cepat rusak, nggak rusak-rusak malah. Jadi nggak bener ya kalau ngerusak itu saya belum pernah. Dari saya sendiri saya nggak punya bukti itu. Bang, aku bacain pertanyaan tapi abang tahan ya, jangan emosi ya. Dari Riko Oke, Gunawan ya. ya. Foto panggung apakah harus komponya rule of truth? Siapa yang bilang harus? Siapa yang mengharuskan? Kalau kita langgar siapa yang hukum? Ingat ya dalam fotografi itu tidak ada aturan ya, tidak ada harus ya. Tidak ada harus ya dalam fotografi. Makin Anda out of the box, kalau orang suka, Anda dibilang bikin tren. Kuncinya itu, cobalah bikin yang selain mungkin. Kalau diketawain ya balik itu aja. Fotografi itu jangan ikutin pakem terus, nggak membosankan ya. Gitu ya Mas Riko, jangan marah ya. Kita nggak ngegas kok. Tapi intinya di acara ini siapa yang bilang harus? Nggak ada yang bilang harus. Siapa yang bilang harus itu? Iya. Ya, oke. Tunggu. Apalagi tadi? Tuh Lukas Ong ketawanya sampai 5 biji gila. Komentar. Nah, ini dari RZ. Sekarang RZKIMT lah. Komentar Om tentang fotografi virtual gimana Om? Ya suka silakan suka, kalau saya nggak suka itu aja simple kan. Kita tidak harus, walaupun kita fotografer tidak harus semua kita ikutin. Saya makro pernah nyoba dan saya tidak cukup tekun ya. Silakan kalau suka. Terus apa ya, underwater saya belajar film, tapi saya ternyata basically takut air dan apa yang nggak nyaman itu ya. Ya yang senang underwater silakan, saya pernah nyoba ya. Foto sambil terjun, saya pernah terjun payung motret pernah. Terus saya berniat belajar terjun. Waktu itu waktu fisik saya masih kuat, duitnya nggak ada. Setelah duitnya ada, saya takut nyusahin orang lain. Karena kalau Anda terjun payung, Anda tewas. Yang repot nggak cuma Anda, keluarga Anda loh. Yang IO-nya terjun juga kena. Jadi saya nggak, panitianya kena, pilotnya pun bisa kena semua tuh. Jam masternya bisa kena. Jadi saya daripada ngerepotin orang lain, saya tahu diri saya udah nggak mau belajar terjun. Nah, udahlah, fotografi terjun saya surut. Nyilem, kalau nggak santai banget saya nggak berani. Kalau nyilem dalam-dalam saya rekor saya 28 meter, saya nggak berani lebih dalam. Dan sekarang saya udah enggak lah. Udah. Ternyata kita bilang 1,5 jam, udah 2 jam Bang. Ini tinggal 1 menit 45 detik. Ya. Oke, itu fotografi film lagi hit. Fotografi hits lagi hits. Siapa yang bilang? Yang hits yang suka aja. Coba dijumlah, jumlahnya nggak seberapa ya. Ya hits yang seneng rasanya banyak sebenarnya. Coba dihitung total ya. Oh, jumlah film yang masuk juga nggak banyak-banyak amat. Jadi ya suka silahkan. Kalau saya udah fotografi film itu masa lalu saya ya. Saya 30 tahun pakai film ya. Nyuci film waktu liputan tengah malam ngantong-ngantong nyuci film saya ngalamin ya. Jadi bagi saya udah masa lalu saya. Saya bukan anti film, saya kamera film saya masih banyak ya. Tapi saya udah nggak tertarik ya. Tinggal 1 menit. Fandi Samarinda, Fandi apa kabar Fandi? Karena sudah 1 menit lagi putus, udah kita 2 jam. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah join malam ini, cukup seru. Mohon maaf kalau ada kata-kata bercandaan yang tidak berkenan ya Bang ya. Sampai jumpa. Bercanda kalau bercanda berkenan ya bukan bercanda namanya. Terus ya, jangan lupa ya, kalau teman-teman suka foto story, ini adalah buku foto story yang bagus, yang hebat. Ini baru dummy, teman-teman bisa PO, nanti bisa cek di IG saya atau IG Bang Arbain. Ini terbitan dari 24 fotografer wanita Indonesia yang membuat foto story tentang 24 wanita tangguh di Indonesia, macam-macam. Ya, ada foto panggung yang segala macam. Sekali lagi, terima kasih. Sampai jumpa Kamis depan dengan tema yang berbeda. Balik lagi Bang. Kalau yang tadi, yang mungkin nanti Abang katanya marah-marah gitu, enggak ya, kita bercanda doang ya. Thank you ya teman-teman. Tinggal 7 detik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.